Allah Subhanahu wa taala merahasiakan umur-umur setiap hambanya. Jadi tidak ada yang tahu, hadirin, kapan kita meninggal. Itu tidak tahu, itu hanya rahasia Allah taala. Tidak ada satu orang pun yang tahu dia akan meninggal. Tidak ada, itu rahasia Allah taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu dia adalah orang yang selalu berpikir tentang kematian, lalu dia mengusahakan amal-amal untuk matinya, Aduh, kapan saya mati ini, amal yang mau saya bawa apa? Di mana saya mati? Dalam keadaan apa saya mati? Sedang apa saya mati? Bersama siapa saya mati? Itu harus disiapkan semua. Jadi orang yang hari-hari berpikir tentang mati, mempersiapkan kematiannya juga, ini adalah orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan profesor, doktor, insinyur, bukan, tapi orang yang seperti ini yang cerdas, yang memikirkan bekal untuk matinya, bukan hanya yang pikir mati saja, tapi bekal untuk matinya. Kalau hanya pikir mati saja, orang kafir pun sama, tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana bekal mereka di akhirat. Nah, seperti halnya kita tahu, hadirin, kelahiran ini nomor urut, tapi kematian ini nomor cabut. Sahih. Kelahiran ini ada nenek, lalu siapa ibu, lalu siapa anak, lalu cucu. Tapi yang namanya kematian ini nomor cabut. Kadang, hadirin, cucu ini lebih cepat mati daripada nenek. Baru saja dia lahir, tiba-tiba dia mati. Tidak tahu, Allahu a'lam. Nah, maka kalau kita jalan-jalan ke kuburan, kita bisa melihat, hadirin. Kuburan ini ada yang panjang, juga ada yang pendek. Juga ada yang sedang. Kalau yang panjang berarti dia udah tua mungkin. Kalau yang pendek mungkin masih bayi, dia sudah mati. Kalau yang sedang-sedang remaja, dia udah mati. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, maka hari-hari kita persiapkan bekal mati kita. Dan ingat selalu kematian. Bahwasanya tidak kurang, kurang lebih katanya malaikat Israel ini datang kepada kita, menatap wajah kita, ini sudah waktunya atau belum? 70 kali hadirin. Sudah waktunya atau belum? Sudah waktunya atau belum? Nah, maka kita persiapkan, bukan hanya jasad kita, tapi yang terutama zahir kita juga sama. Jangan sampai hati kita ini disifati oleh sifat-sifat buruk. Kita persiapkan dulu bagaimana kita menata hati kita, membersihkan hati kita. Jangan sampai mati dalam keadaan naudzubillah, menjadi hamba yang Allah tidak suka, gitu kan. Nah, dipersiapkan lagi iman dan amalnya, hadirin. Iman kita persiapkan, amal kita persiapkan. Nah, bahkan kubur nih hari-hari memanggil kita, hadirin, berteriak kepada kita seraya berkata, saya ini adalah tempat kegelapan, katanya. Ana baitud dud, ana baitul gulma, ana baitul wahda, ana baitul wahsya, kata kubur. Saya ini tempat serangga, kata kubur. Kubur, kalau kita dengar suara kubur ini akan berkata kepada kita, maka persiapan diri kalian sebelum kalian masuk ke dalam ini. Kata Barzah gitu. Maka persiapan diri kalian sebelum kalian masuk ke dalamku, katanya. So prepare yourself before you come to me, kata kubur. Nah, maka hadirin, dunia tempat masalah, tapi awal daripada masalah ini nanti setelah kita mati. Ini benar-benar masalah yang sesungguhnya, hadirin. Semua ini akan ditanya, dari mulai iman, amal, dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar daripada satu ulama mengatakan, berbicara tentang Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang neraka, beliau nampaknya mungkin takut mungkinnya, tapi nampaknya biasa saja. Ketika aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata surga dan neraka, aku terbiasa saja. Ya Allah. Maksudnya ada yang lebih menakutkan dari itu. Siapa? Apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kubur, maka aku nangis sejadi-jadinya. Mengapa wahai sahabatku? Kata sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika berbicara tentang kubur, maka saya menangis sejadi-jadinya. Mengapa? Karena apabila dia selamat di kuburnya, maka dia akan selamat di alam-alam selanjutnya. Dan apabila dia ada masalah sedikit pun, sedikit saja dia masalah di kubur, maka di alam-alam selanjutnya masalahnya lebih lebar, lebih luas, naudzubillah. Nah, maka hadirin, tempat pertama ini adalah alam barzah, alam kubur. Maka ini bagaimana supaya selamat, hadirin. Nah, di antaranya Allah Ta'ala menjamin di 5 tempat,
ya, di 5 tempat ketika kita mau melaksanakan atau menjaga sholat di 5 waktu kita. Yang di kubur itu apa? Dijauhkan daripada azab kubur. Nah, maka ini jaminannya. Nah, hadirin, maka bagaimana hari-hari kita memikirkan tentang masa depan kita, apa itu? Kematian. Hari-hari kita pikir mati, bagaimana kita mati, di mana kita mati. Ya. Saya teringat, kalau tidak salah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia ini mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Apabila hidupnya ini dipenuhi dengan maksiat, naudzubillah, maka matinya juga biasanya maksiat. Orang-orang yang selalu main cewek, ya, naudzubillah nih, orang-orang yang selalu berzina, ya, biasanya dia mati itu di atas tempat tidur sambil jantung, ya, jantung tidak kuat, mati lagi gituan, naudzubillah. Orang-orang yang suka minum khamar, ya, yang suka mabuk-mabukan, biasanya dia mati ketika dia minum. Biasanya, karena kebiasaannya seperti itu. Saya ingat waktu saya mungkin SMA, ya, mungkin SMA. Waktu itu saya sedang bermain dengan teman-teman saya, ya, ya, cuman ya teman-teman saya yang seperti itulah. Mereka itu mabuk, ya, dimasukin ke dalam mangkok. Itu pagi-pagi jam 7 pagi, mereka udah mabuk, dimasukin ke dalam mangkok besar, nggak tahu campur-campur apa, mereka minum, wajahnya langsung kayak kebakar, mati langsung. Pas minum, setelah minum, wajah kebakar langsung mati. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Siapa dia? Dia adalah orang yang hari-hari dia minum, terbiasa dengan minuman. Nah, maka ya, kita tinggal pilih, hadirin, kita mau mati dalam keadaan apa. Kalau kita mau mati, ya, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sedang sholat, nah maka banyak-banyaklah kita ke masjid. Ya, kita memurkan masjid, bolak-balik ke masjid, karena masjid ini rumahnya orang beriman. Ya, masjid ini rumahnya orang beriman. Nah, maka biasakan kita berlama-lama sholat, ya, perbaiki sholat-sholat kita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita ketika sedang sholat, ketika kita ngeruku, ketika sedang sujud, ketika sedang zikir. Nah, seperti itu. Nah, jadi hadirin yang mulia, Allah merahasiakan umur setiap hambanya ini kapan, ya, jam berapa, di mana. Nah, itu harus kita persiapkan dari sekarang. Dan hukum probabilitas kalau tidak salah, ya, apabila kita seringnya di masjid, ya kan, ini orang seringnya di masjid, matinya di masjid. Kalau di klub nih, orang seringnya di klub tiap malam, ya matinya biasanya di klub. Tinggal pilih tempatnya mau di mana, sekali lagi dalam keadaan apa, ya, terus kapannya kita pilih, ya kan. Kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta, ya Allah, matikan hamba, ya Allah, hari Jumat, ya Allah, matikan, minta aja sama Allah, ya kan. Nah, itu hadirin. Lalu yang kelima, hadirin, yang kelima, ya, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan, ya, wali-wali Allah di antara manusia. Allah merahasiakan wali-wali Allah atau orang-orang yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala di antara manusia-manusia. Jadi hadirin, kita tidak tahu siapa wali-wali Allah, nggak tahu. Apakah mungkin diam-diam seperti ini Ustadz Yuri ternyata wali Allah, saya tidak tahu, ya kan. Jadi jangan pernah kita mengecilkan manusia, hadirin, ya. Apakah wali Allah ini Mbak Ayu, kita tidak tahu, ataukah Mailah atau siapa, nggak tahu, ya kan. Nah, ini menjadi rahasia Allah, ataukah Nuri, tidak tahu, ya. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Taala merahasiakan, ya, wali-wali Allah di antara manusia. Jadi jangan pernah kita menyepelekan manusia, hadirin. Jangan pernah kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Sebaik-baik, ya, sebaik-baik kita lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita. Itu amalannya Imam Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu. Beliau, hadirin yang mulia, karena hafalannya memang hebat, daya ingatnya hebat, ya, segala sesuatunya hebat, diberikan kehebatan oleh Allah Taala. Beliau tidak mau memandang-mandang apa namanya yang bukan haknya. Kenapa? Karena selalu diingat sama beliau. Atau mendengarkan sesuatu hal yang naudzubillah maksiat. Kenapa? Karena cepat hafal. Ya. Lalu amalan beliau, hadirin, ya, beliau tidak mau keluar kamarnya sebelum beliau ini memastikan diri beliau, ya, bisa memberikan senyuman kepada orang lain yang menetap saya itu bahagia. Sampai segitunya orang soleh itu. Ya. Ya Allah. Orang soleh nih sebelum keluar kamar dipersiapkan dulu semuanya. Ya. Sampai orang-orang itu melihat beliau ini semuanya enak, nyaman. Kalau kita coba keluar kamar, ya, wajah bermuram durja, wajah
apa namanya, mesem, nggak enak ditatap, sering banget seperti itu ya. Maka ketika orang lihat ini orang kayaknya ngajak berantem gitu kan. Nah, kalau Imamul Syafi'i itu seperti itu ya, beliau orang soleh yang hal kecil saja menurut kita itu beliau jaga gitu. Nah, begitupun kita hadirin ya, kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala dua, yang satu ini bagaimana kita selalu melihat keburukan sendiri, yang satu lagi melihat kebaikan orang lain ya. Jadi jangan pernah kita menyepelekan yang namanya manusia, karena karena rahasia Allah taala menyimpan orang-orang atau kekasih-kekasih Allah di mana tidak tahu. Ada yang kayak orang bego tapi itu ternyata orang yang disayang Allah ya. Ada orang yang memang kelihatannya bego, bodoh, terus gembel, sengsara dan sebagainya, kita nggak tahu ya kan. Siapa tahu itu wali Allah taala. Nah, maka kita biasakan untuk berbaik sangka kepada orang, jangan memandang remeh orang lain. Iblis dimasukkan oleh Allah taala ke dalam neraka ini karena mempunyai sifat sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya apa? Suatu saat nanti Allah akan masukkan ke nerakanya Allah taala. Jadi sifat sombong ini hadirin yang mulia ya, jangankan untuk dimasukkan ke surganya Allah, untuk mencium bau surganya aja ini tidak akan pernah gitu. Ya Allah. Jadi bagaimana kita menjauhkan sifat-sifat yang buruk dalam hati kita, menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik yang Allah kehendaki, yang Allah mau, sedikit demi sedikit gitu. Perbaiki diri kita, islah diri kita. Nah, jadi hadirin yang pertama ini tadi ya hadirin yang mulia, yang pertama ini adalah tadi, jangan pernah kita menyepelekan amal, siapa tahu di situ ada ridho Allah. Yang kedua, jangan pernah kita menyepelekan maksiat, siapa tahu di situ ada murkanya Allah taala. Lalu yang ketiga, jangan pernah kita menyepelekan doa. Lalu yang keempat, jangan pernah kita menyepelekan usia atau umur kita. Santai saja, besok saja kayak tobat. Siapa tahu hadirin ya, sebelum bertobat nyawa sudah hilang ya kan? Jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan di kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Jadi taubat ini tidak ajal ini tidak menunggu taubatmu, mati ini tidak menunggu taubatmu. Jadi sekarang nih, hari ini, detik ini, kita banyak istighfar sama Allah, minta ampunan sama Allah ya, perbaiki diri kita. Banyak-banyak istighfar ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni hamba. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi SAW ini adalah manusia sempurna yang dimaksum oleh Allah Ta'ala, tapi tidak kurang beliau tiap hari istighfar 70 kali hadirin ya. Sementara kita tuh 1 kali aja males ya. Ini Nabi SAW, kata Nabi SAW, itulah bentuk penghambaan ya. Penghambaanku kepada Robku, katanya gitu ya, beristighfar, minta diampuni dan lain sebagainya. Nah, lalu kita siapa? Kita RT juga bukan, RW juga bukan, lurah, hansip bukan ya kan. Beliau ini Rasulullah SAW, raja beliau, tapi hari-hari minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu yang kelima hadirin tadi, jangan pernah kita menyepelekan manusia. Siapa tahu itu adalah wali-wali Allah, orang-orang yang disayang sama Allah. Dikatakan apabila kita menyakiti wali Allah Ta'ala, sama dengan kita menyakiti Allah Ta'ala dan mengundang murka Allah Ta'ala ya Allah. Jadi hadirin ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita faham, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kita untuk mengamalkan ya, dan mendakwakannya. Silahkan sekarang gilirannya Ustadz Yuri. Anja Channel.